Hi, welcome back with me in my YouTube channel and intro. So welcome back with me in my YouTube channel, dan seperti biasanya di channel ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama-sama dengan contoh dan juga materi yang mudah untuk dimengerti, dan untuk teman-teman yang sedang belajar untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian, congratulations, you are in the right channel. Dan seperti judul di video kali ini, hari ini kita akan belajar tentang satu materi yang masih ada hubungan dengan video sebelumnya, di mana materi-materi basic yang sering kali teman-teman gunakan dalam percakapan di dalam bahasa Inggris itu harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk belajar materi-materi yang terlihat cukup berat seperti frasa atau bahkan paragraf-paragraf yang terdapat di dalam bahasa Inggris. But before we are going to the lesson, don't forget to like, comment, and also subscribe this channel. Dan seperti biasanya, tolong bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang belajar bahasa Inggris supaya mereka juga bisa belajar hal yang sama yang kalian pelajari saat ini. Dan first of all, I want to say sorry karena di video kali ini akan sedikit lama dibandingkan video biasanya. Karena apa? Karena materi yang akan saya bahas kali ini itu berhubungan dengan materi basic dan akan sangat kompleks, di mana semua materi atau semua bagian yang terdapat dalam materi ini akan kita bahas satu persatu. Terus materinya apa ya? Let's go to the lesson. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi yang sangat penting di dalam bahasa Inggris, yaitu pronoun, di mana definisi pronoun adalah kata ganti yang memiliki peran hampir sama dengan kata benda. Oleh karena itu, pronoun sering disebut sebagai kata ganti benda. Ternyata, pronoun memiliki fungsi yang sangat krusial di dalam sebuah kalimat. Pronoun berfungsi untuk menghindari pengulangan subjek atau objek yang diulang-ulang dalam satu kalimat. Ya, tentu saja kita tahu bahwa di dalam satu kalimat, jika subjek atau objeknya itu diulang-ulang, maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang kacau, kaku. Contohnya, jika satu kalimat tidak ada pronoun. Santi walks in the garden. Santi sees a snake. Santi afraid of it. Santi runs away. Nah, di kalimat tersebut kata Santi diulang-ulang. Terus kata snake-nya juga diulang-ulang. Jika dalam satu paragraf besar dan tidak ada pronoun, kalian bisa bayangkan kan betapa awkward-nya paragraf tersebut jika tidak ada pronoun. So, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pronoun yang terdapat di dalam bahasa Inggris. Prepare your pen, prepare your book, we will start. Oke, kita mulai dari jenis pronoun yang pertama, yaitu personal pronoun. Nah, personal pronoun merupakan kata ganti yang seringkali muncul di awal kalimat sebagai subjek. Contohnya, I, you, they, we, she, he, dan juga it. Nah, itu selalu muncul di awal kalimat. Dan contohnya seperti I go to school, she goes to school, or they go to school. Nah, itu adalah contoh-contoh dari personal pronoun yang muncul sebagai subjek. Mudah kan? Lanjut. Oke, yang berikutnya adalah object pronoun, di mana kata ganti ini seringkali muncul di akhir kalimat sebagai objek. Dan contohnya seperti me, you, them, us, her, him, dan juga it. Nah, itu merupakan contoh dari object pronoun. Dan contohnya dalam sebuah kalimat seperti I love it, or you can go with them. Nah, itu merupakan contoh sederhana yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gampang kan? Next. Nah, berikutnya adalah possessive adjective, di mana possessive adjective seringkali digunakan untuk menunjukkan kata ganti kepemilikan. Jika teman-teman ingin mengatakan, oh ini buku saya, oh itu motor dia, atau oh itu rumahnya, maka teman-teman harus menggunakan possessive adjective. Dan contoh dari possessive adjective adalah my, your, their, our, her, his, dan juga it. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan possessive adjective, maka jangan lupa setelah my atau your harus ditambahkan noun. Contoh book or house. Jadi contoh kalimatnya akan menjadi this is my book, or that is her house. Nah, itu yang dimaksud dengan possessive adjective. Gampang bukan? Next. Yang berikutnya adalah possessive pronoun. Ya, possessive pronoun ini sama seperti possessive adjective, namun
Untuk possessive pronoun kita tidak harus menambahkan noun setelah si possessive pronounnya. Dan contoh-contoh dari possessive pronoun dalam bahasa Inggris seperti mine, yours, theirs, ours, hers, his, dan juga its. Contoh dalam sebuah kalimat, the book is mine, the girl is yours, or you are mine. Seperti itu. Gampang bukan? Next. Yang berikutnya yaitu demonstrative adjective dan juga demonstrative pronoun. Dua materi ini hampir sama dan bisa dibilang sama, namun terkadang teman-teman masih bingung untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti that, this, does, dan juga those. Di video berikutnya saya akan membahas lebih spesifik tentang bagaimana menggunakan this, bagaimana menggunakan that, bagaimana menggunakan this, dan bagaimana menggunakan those. Karena jika membahas khusus materi ini, maka akan sangat panjang. So, jika kalian belajar lebih banyak, cek video berikutnya ya. Dan untuk penggunaan demonstrative, adjective, dan juga demonstrative pronoun, itu tergantung pada bagaimana teman-teman menempatkan plural dan singular pada sebuah kalimat. Contohnya, jika teman-teman ingin berkata bahwa, oh buku ini punya saya. Terus contohnya seperti apa dalam satu kalimat? Contoh, this is my book. Or, this book is my book. Terlihat sama kan? Tapi ternyata ini beda. So, kita akan bahas pada video berikutnya, oke? Berikutnya adalah reflective pronoun atau pantulan dari apa yang dilakukan oleh noun tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu teman-teman pernah berkata, saya mengerjakan tugas ini sendirian, atau saya orang yang mengerjakan tugas ini, atau saya yang menendang bola ini. Nah, teman-teman menceritakan atau teman-teman menjelaskan tentang apa yang kalian lakukan. Nah, di dalam bahasa Inggris itu masuk di dalam reflective pronoun. Dan contoh-contoh dari reflective pronoun dalam bahasa Inggris seperti myself, yourself, their selves, ourselves, himself, herself, dan juga itself. Nah, itu merupakan contoh dari reflective pronoun. Terus contohnya dalam sebuah kalimat seperti apa? Contohnya seperti ini. Jason loves himself. Atau she hit herself yesterday. Nah, itu merupakan contoh dari reflective pronoun. Seperti itu. Paham kan? Next. Oke, so yang berikutnya adalah indefinite pronoun atau kata ganti yang tidak tentu. Teman-teman pasti pernah membaca tulisan atau menggunakan kata ini dalam bahasa Inggris seperti all, somebody, someone, everything, anyone, no one. Nah, itu merupakan contoh dari indefinite pronoun itu sendiri. Terus contohnya dalam satu kalimat seperti apa? Contohnya seperti all tables in my house have 4 feet. Nah, itu merupakan contoh dari indefinite pronoun. Sejauh ini kalian pasti paham kan? Karena ini merupakan materi basic. So, jangan keliru lagi ya dalam menggunakannya. Next. Yang berikut adalah reciprocal pronoun, di mana ini merupakan kata ganti yang seringkali digunakan untuk menjelaskan hubungan timbal balik antar dua individu atau bahkan lebih. Dan contoh-contoh dari reciprocal pronoun seperti each other or one another. Nah, itu merupakan contoh dari reciprocal pronoun. Terus bagaimana jika digunakan dalam sebuah kalimat? Di dalam sebuah kalimat, maka contoh pronoun tersebut akan menjadi seperti ini. Mita and Katie are speaking each other. Jadi mereka berdua sebentar speaking, ada hubungan timbal baliknya. Terus bagaimana dengan lebih dari dua orang atau yang menggunakan one another? Contoh, all the students love one another. Seperti itu. Paham kan? Next. Dan pronoun yang terakhir adalah relative pronoun, di mana pronoun ini memiliki fungsi yang tidak terlalu krusial tapi sangat dibutuhkan juga, di mana kata-kata yang terdapat di dalam relative pronoun seringkali digunakan untuk menggantikan kata yang. Mungkin kalian pernah mendengar seperti that or who. Itu merupakan contoh dari relative pronoun. Terus contohnya di dalam sebuah kalimat seperti apa? Contohnya di dalam sebuah kalimat akan menjadi seperti I am the man who comes on time. Nah, jadi who-nya muncul di tengah sebagai pengganti kata yang. So, itu dia video tentang jenis-jenis pronoun dan bagaimana teman-teman bisa mengenali pronoun-pronoun tersebut dalam
kehidupan kalian sehari-hari, khususnya untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris. So hopefully this video can help you to improve your abilities in speaking English. And thank you so much still watching this video till the end, and see you in the next video, and bye bye.